Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menghauskan Tuhan. Tema ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 42, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan menyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita pernah mengalami saat-saat di mana jalan buntu yang kita alami. Kita melihat kiri kanan, muka belakang, sepertinya pertolongan tidak ada. Semua jalan sudah tertutup, sepertinya doa pun hambar, tidak ada daya. Semua relasi tidak ada yang dapat diandalkan. Saudara pun sudah jauh dari kita. Sepertinya kita berteriak di padang gurun, tidak ada yang mendengar. Orang-orang yang ada di sekitar kita mempertanyakan iman kita, di manakah Allahmu? Di manakah imanmu? Padahal mungkin Bapak Ibu Saudara seorang pelayan Tuhan atau bahkan mungkin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Namun sepertinya doa kita itu sepertinya tidak ada jawaban. Keadaan seperti ini bukan hanya kita yang mengalami. Dari nats yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam kitab Mazmur, yaitu nyanyian dari Bani Korah. Perlu saudara pendengar mengetahui bahwa Bani Korah ini adalah salah seorang dari keturunan Lewi yang bertugas di kemah Tuhan atau di bait Allah yang membawa puji-pujian kepada Tuhan. Namun kalau kita baca di dalam nats ini, Bani Korah, orang-orang yang bertugas di kemah Allah ini, memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa mereka mengalami tekanan yang berat saat iman mereka dipertanyakan. Di dalam ayat yang keempat dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Padahal dari ayat yang pertama dan kedua, di sini kita melihat bagaimana Bani Korah ini mengungkapkan kecintaan mereka terhadap Tuhan dan kepada firman-Nya. Namun dalam hal ini, sekalipun mereka orang-orang yang cinta akan firman Tuhan dan menghauskan Tuhan, namun mereka tidak luput di dalam berbagai macam tekanan. Karena memang saudaraku kekasih, bahwa selama kita hidup pasti ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hanya orang yang sudah matilah yang tidak ada persoalan. Itu pun mungkin saja mereka meninggalkan persoalan yang lain. Namun dalam nats ini kita belajar bagaimana Bani Korah ini menghadapi persoalan. Mereka bukan orang yang putus asa. Mereka mengadukan segala persoalannya itu di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka dipertanyakan iman mereka, persoalan tidak membuat mereka semakin undur dari Tuhan. Persoalan tidak membuat mereka undur dari cintanya akan Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mereka tidak berhenti dalam persoalan. Mereka terus menuju rumah Tuhan. Mereka merindukan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Mereka mau melangkah ke rumah Tuhan. Mereka tidak tinggal di dalam masalah, melainkan mereka keluar dari persoalan itu mencari Tuhan. Mereka tidak datang kepada yang lain, kepada orang-orang yang diandalkan mereka. Ya, mereka datang kepada Tuhan. Ada hal yang menarik yang kita lihat di sini. Ada hal yang menarik di sini yang dikatakan oleh pemazmur. Dia mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam jiwanya. Ada sesuatu hal yang kurang dari dirinya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6 dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Saudaraku, hal yang penting keluar daripada tekanan hidup itu adalah kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita harus bisa mengoreksi jiwa kita, perasaan kita. Sebab
Sebab persoalan besar yang terjadi saat ada dalam tekanan adalah bila kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa pemazmur ini mengetahui apa yang menjadi titik lemahnya dalam menghadapi persoalan, yaitu jiwanya yang tergoncang. Itulah sebabnya dia menghauskan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan dan tidak terfokus kepada persoalan yang dia hadapi. Dia bangkit dari segala keterpurukannya. Dia dapat memotivasi dirinya karena dia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, motivasilah dirimu untuk keluar dari persoalanmu. Pandang Tuhan yang besar yang melebihi dari segala persoalanmu. Hauskan Tuhan, rindukan Dia dalam hidupmu. Cintai firman Tuhan setiap waktu. Jangan menyerah kepada persoalan, sebab Allahmu itu adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Mazmur ini. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah pengakuan pemazmur. Dia tahu kepada siapa ia percaya, dan ia yakin akan kuasa Allah yang ia percayai itu. Mari saudaraku kekasih di dalam Tuhan, para pendengar yang budiman dan yang kuhormati, jangan serahkan segala hidupmu kepada persoalan, tetapi bangkitlah. Miliki iman, hauskan Tuhan. Ingat bahwa Allah selalu berpegang pada apa yang ia janji. Lambat atau cepat, bila kita memegang firman Tuhan, maka pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, hari demi hari yang akan kita lalui. Bila engkau ada di dalam tekanan kehidupan, carilah Tuhan. Jangan cari kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan dan janganlah berharap kepada manusia. Engkau berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.